Ya, saya akan bagikan bahan untuk kuliah kita. Apa bisa terlihat ini apa namanya PowerPoint? Ini Microsoft Word-nya, tulisan. Bisa, Pak. Hah? Kelihatan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bentar ya. Iya, Pak. Nih, berusaha Ahok. Siapa itu? Oke, kita kembali. Kita kecilkan dulu. Ya. Ini ya, jadi kemarin saya sudah kasih contoh. Ya, contoh paper ya, yang mesti kalian. Sudah dikumpulkan belum itu tugasnya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, ya. Pak. Belum Sudah, sampai Pak. saja. Belum ada pemberitahuan ke saya ya. Sudah, Pak. Jadi ini ada identifikasi contoh ya, kemarin yang saya jadikan contoh identifikasi dan autentikasi cahaya merah menggunakan kombinasi spektroskopi FTIR dan chemometrik. Ya. Ini Agritech di jurnal yang teknologi pertanian dari Gajah Mada, ditulis oleh Edi Jauhari Purwakusuma, Muhammad Rafi, Utami Dia Safitri, Waras Nurkolis, Muhammad Agung Zaim Adskia. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya inikan, yaitu pertama adalah abstraknya. Abstraknya saya copy paste ya. Saya copy paste. Dan ini ya kita kecilin dulu supaya panjang kepanjangan ini ya. Ya. Ini spektroskopi FTR dan kombinasi dengan analisis komponen utama dan analisis diskriminan telah digunakan untuk identifikasi dan autentikasi jahe merah dari dua spesies yang berkerabat dengannya, yaitu jahe emprit dan jahe gajah. Seluruh contoh dibuat spektrum FTR pada kisaran bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm pangkat minus 1 dan diberi perlakuan pendahuluan seperti normalisasi dan koreksi garis dasar. Ya. Kombinasi spektrum FTIR dengan beberapa metode chemometrik seperti analisis komponen utama dan analisis diskriminan digunakan untuk membedakan ketiga varietas jahe. Analisis diskriminan dapat mengelompokkan ketiga varietas jahe sesuai dengan jenis varietasnya. Metode yang dikembangkan ini dapat digunakan untuk tujuan identifikasi dan autentikasi jahe merah. Ya. Nah, ini yang ingin saya soroti adalah ini. Ini ada kata kunci ya. Kata kunci. Jadi kalau kita nanti kalian membuat abstrak, yang ingin saya tekankan adalah bagaimana kita membuat kata kunci. Ini ya. Nah, ini saya sudah merahi, kasih merah, kata-kata kunci ya. Kalau kita lihat dari judul itu adalah sebetulnya intisari dari semua apa yang kita tulis ya. Dari sini ada identifikasi dan autentikasi ya. Jahe merah menggunakan kombinasi spektroskopi FTIR dan chemometry ya. Nah, jadi dari judul itu kita bisa ambil di kata kunci ya, kata kunci dari abstrak.
Pertama di sini FTIR, ya, spektrus FTIR. Kemudian ada kemometri. Di sini sudah saya merahi. Kemudian jahe merah. Kemudian tadi identifikasi dan autentifikasi. Nah, kita merahkan lagi. Ya. Nah, kita lihat dari kata kunci yang ditulis di sini ada yang aneh. Yang aneh itu yang saya kasih warna kuning. Ya, yang saya kasih warna kuning, dia bercerita tentang jahe. Kemudian dia tulis Zingiber officinale. Ya. Zingiber officinale ini adalah bahasa ini ginger ya, bahasa Latinnya Zingiber. Ya. Officinale itu office ya, asli. Ya. Nah, jadi ini kata Zingiber officinale ini sama sekali tidak disinggung ya, tidak disinggung di judul maupun di abstrak. Jadi sebetulnya ini yang saya kuningin Zingiber officinale ini nggak ada gunanya. Yang penting sebetulnya di sini adalah saya tambahkan ya pakai huruf merah. Sebetulnya adalah jahe merah yang lebih penting. Kenapa? Karena ini yang ingin dicari itu adalah jahe merah ya, dibanding jahe emprit dan jahe gajah. Jadi jahe merah Zingiber officinale ini nggak ada gunanya ditulis di sini karena ini ya tidak sama sekali tidak disinggung di sini. Kemudian ada spektroskopi FTIR ya, termometri memang ada ya. Apalagi di sini yang lebih penting sini adalah identifikasi dan autentikasi. Jadi kita tambahkan di sini autentikasi ya. Nah, inilah kata-kata kunci yang perlu kita lihat. Jadi kalau Zingiber officinale banyak nih jahe yang lain ya. Ada jahe emprit, jahe gajah ya. Nah, FTIR, termometri. Jadi kalau orang mengetik kata-kata ini jahe merah, spektroskopi, termometri, identifikasi, autentikasi, orang langsung bisa mencari berbagai paper yang mirip ya. Contoh ya, kita copy ini dulu. Kata-kata kunci ini kita copy, kita masuk ke ini. Kelihatan Google? Halo? Tidak, Pak. Enggak kelihatan ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Mesti dipindah nanti ya. Tidak, Nah, Pak. oke, kita balik lagi ke sana aja. Jadi kalau kita berkata kunci, inilah yang akan kita kita lihat ya. Nah, sekarang coba kita ini dulu, copy ini. Kita stop sharing dulu. Kita masuk ke ini, ke Google. Ya, kelihatan nih Google? Halo? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nggak kelihatan ya? Screen-nya. Oh, oke. Bentar. Kalau gitu kita buka Google-nya sekali lagi. New window. Oke. Oke, kita coba ini ya. Coba sekarang. Ini.
Ini kelihatan? Google aja. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Jadi kita Pak. sekarang coba pakai ini ya. Ini ada gunanya Zinger Signale. Jadi ini adalah kata-kata kunci, ya. Maka muncul pertama kali ini yang tadi paper yang memang kita ini ya, kita rujuk. Kemudian ada ini, ya, masih ini. Ada lagi nggak yang lain, ya? Nah ini sudah ada nih ya, ada lagi yang lain. Pengaruh nama jahe. Ya, nah ini kita lihat coba ya. Kita klik, kita buka ini. Ini kelihatan saya membuka file baru? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, file baru ya yang sedang dibuka ya. Ya, Pak. Kita lihat judulnya masih sama nggak ini. Kita balik dulu cari yang lain. Buka file yang lambat. Oke, ini ya. Ini skripsi. Nah, ini skripsi ya. Kelihatan ya, ini skripsi ya, kelihatan? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan. Ya. Pengaruh penambahan ekstrak jahe sebagai antioksidan pada edible film pati ganyong dan lidah buaya terhadap masa simpan buah tomat. Nah, jadi tidak nyambung sebetulnya ya. Tidak nyambung dengan yang kita inginkan dengan ada FTIR. Ini tidak ada FTIR-nya sama sekali. Ya. Nah, ini skripsi Uin Suskar. Oh, Universitas Negeri Sunan Kalijaga. Suka. Ya. Nah, coba kita lihat di ininya. Ya. Surat di abstraknya dia ada nggak cerita tentang ini? Wah, banyak nih persetujuannya nih. Nanti ininya ya. Sama sekali tidak ada menyinggung tentang apa namanya FTIR. Jadi ini nggak bagus, kita tutup aja. Ada satu lagi nih daftar disertasi. Ada nggak yang pakai FTIR di sini? Kita lihat dulu. FTIR. Oh, nggak ada. Ya. Nggak ada ini yang bisa cari. Ya. FTIR.
artinya agak spesifik ya, agak spesifik. Coba kita lihat di halaman Google berikutnya ya. Nah, ini kita lihat Google Scholar. Kalau bahasa Indonesia, Google Cendekia dia ya. Ini Google Scholar, Cendekia, kita ini tadi. Ya, ini nggak usah. Karena kita bahasa Indonesia, pasti nanti yang muncul bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini ada ya, potensi spektroskopi FTIR dan kemometri untuk membedakan rambut babi, kambing, dan sapi. Nah, ada ini ya. Jadi, kalau kita pakai ini, kita akan lebih dapatkan paper yang lebih dekat dengan apa yang kita sedang teliti. Ya. Nah, ini bisa kita buka ini. Kita buka ke sana. Ini studi metabolomic Vigna radiata. Ya. Nah, ini FTIR semua ya. Ini kemudian ini karakteristik karbon aktif asal tumbuhan dan tulang hewan menggunakan FTIR dan analisis kemometrik ya. Nah, ini penting sekali khususnya kalau karbon aktif ya, bisa juga dari tulang. Nah, bagi yang muslim mungkin tulang ini agak hati-hati ya, bisa aja tulangnya tidak halal begitu ya. Jadi itu perlu diidentifikasi. Ya, pabrikasi. Nah, ini rupanya FTR-nya dalam daftar pustakanya dia. Yang tadi itu. Ini bahasa Inggris. Kita cari yang bahasa Indonesia. Habis ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kebetulan di Indonesian Journal of Chemical Science. Apa namanya? Jurnal Indonesia untuk ilmu-ilmu kimia ya. Nah, ini judulnya membedakan rambut kambing, babi, dan ini ya. Spektroskopi dan kemometri untuk membedakan rambut babi, kambing, dan sapi. Nah, ya. Jadi sama ini kira-kira caranya ya. Caranya hampir sama. Jadi ini bisa kita jadikan rujukan untuk paper kita yang lainnya. Ini apa nih? Muhammadiyah Malang. Oh, nggak ada. Coba kita ini. Nah, nggak ada ya. Ini dibuang. Nah, ini. Jurnal Kimia Valensi. Ya, karakteristik karbon aktif asal tumbuhan dan tulang hewan. Nah, ini bisa juga ini ya. Jadi dari maksud yang ingin saya sampaikan adalah dengan menggunakan kata-kata aktif, ya kata aktif kita bisa mencari jurnal-jurnal lain yang berpeluang kita gunakan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya. Kita mesti lihat juga nih jurnal yang kita rujuk ini masuk di Sinta nggak tadi ya, kemarin seperti kita ini. Coba kita lihat sekarang Sinta Ristek Ringo ya. Oh, nggak ada. Cintanya Wadat. Ristek Brain. Ya, kita cari sources jurnal.
Ya, jurnal ini tadi apa nama jurnalnya? Jangan-jangan nggak bagus jurnalnya. Kita copy, kita lihat masuk nggak dia di sini. Nggak ada. Atau mungkin nama jurnalnya yang terlalu panjang. Jurnal Kimia Valensi. Ya. Ini tahun berapa ini? Baru jurnalnya. Ada ya. OS2 dia ya. Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ya, jadi ini bagus nih, jurnal kimia valensi S2 bisa kita gunakan. Ya. Yang berikutnya ini Indonesian Journal of Chemical Science. Jadi yang kita rujuk juga mesti masuk dalam syarat yang sudah kita tentukan sebelumnya tadi. Ya. Ada S4. S4 ini ya boleh ya, kemarin ya S4 ya. Berapa persen? 20% kalau nggak salah S4. Ya. Jadi valensi ini tadi lebih bagus. Jurnal valensi lebih bagus ininya daripada jurnal Indonesia Journal of Chemical Science ini ya. Padahal ini bagus nih Departemen Kimia. Oh nih. Chemical Science ya. Jadi bisa kita pakai. Nah, itu yang ingin saya sampaikan bahwa kalau gunanya kita menggunakan kata kunci. Sekarang kita kembali ke ininya kita tadi. Ya. Mana tadi di sini? Absen kita nggak jalan itu ya. Oke, kita balik ke ini kita tadi. Nah tadi. Nah ini ya. Ya, jadi itu tadi guna itu. Kemudian saya ingin memperlihatkan ya apa yang sudah juga saya lakukan terhadap alinea yang juga saya tugaskan kepada kalian. Contoh di sini ya, ini kalimat pokok atau inti. Sini perbedaan ya alinea 1. Perbedaan morfologis jahe merah, jahe emprit, jahe gajah menunjukkan jahe tersebut memiliki kadar senyawa tertentu yang berbeda. Itu yang ditulis di sini. Ya, kemudian alinea kedua, substitusi bahan baku obat tradisional akan memberi dampak serius terhadap khasiat obat. Ya, substitusi bahan baku dengan bahan baku yang mirip sulit untuk dideteksi. Metode deteksi pembeda bahan ini menjadi penting. Kemudian yang 3, kontrol kualitas obat herbal ditentukan oleh senyawa-senyawa penciri atau kombinasi senyawa-senyawa penciri dengan menggunakan pendekatan multikomponen sehingga dihasilkan informasi yang lebih akurat dan realistis. Dan yang keempat, spektrum sidik jari
FTR yang kompleks dapat digunakan untuk tujuan identifikasi, diskriminasi, dan autentikasi komponen kimia, penciri aktivitas tumbuhan obat, dan dapat digunakan untuk membedakan tumbuhan yang satu dengan yang lainnya, walaupun komposisi kimia senyawanya belum diketahui secara pasti. Nah, ini saya tulis ya, Sun dan kawan-kawan 2003, kita turunkan dulu supaya kelihatan semuanya. Nah, kita tambah di sini. Tambah ininya. Belok. Udah pindah dia ya. Nah, kemarin minggu lalu ada yang bertanya. Pertanyaannya bagus, Pak. Yang kita rujuk itu siapa? Gitu. Apakah penulis jurnal yang kita baca atau yang dirujuk oleh penulis, gitu ya? Sebetulnya jawabannya adalah bergantung dengan apa yang kita ambil atau kalimat intinya. Di sini yang ingin saya katakan, yang ingin saya ambil adalah nah ini ya, yang ingin saya katakan ini adalah ini. Ya. Nah, ini saya mesti memperbaiki kalimat saya karena kalau kita lihat ini dapat digunakan ya. Nah, dapat digunakan untuk membedakan tumbuhan yang satu dengan yang lainnya walau oke ya. Nah, ini mesti hati-hati kita dalam hal ini ya. Karena ini ya, kalau kemarin ini masuk plagiat nggak ini? Masih ya, karena sebagian besar apa yang saya tulis masih kalimat asli dari yang alinea keempat. Ya, ini sengaja saya buat supaya jadi contoh ya. Maka saya kasih tanda merah ya, Sun dan kawan-kawan. Nah, jadi apa yang mesti kita lakukan? Ya, kita memparaphrase ini. Ya. Nah, jadi bisa kita tulis ya, sering sekali kita waktu-waktu mengambil ini ya kita masih bingung yang mana gitu ya. Bagaimana ya. Cara paling mudah adalah seperti ini, kita tempel dulu, kemudian kita kasih tanda yang mana yang sama. Ini kalau kita rujuk ya, kita taruh di tulisan kita pada waktu diperiksa plagiat masih ketahuan plagiat. Ya, karena yang merah ini persis sama. Ya. Nah, jadi bagaimana kita menulisnya? Ya, coba lihat spektrum sidik jari, mana sini spektrum sidik jari, mana jangan-jangan sama juga. Nah, ini spektrum sidik jari kompleks ya. Kemudian tadi identifikasi
Oh, ya. Nah, ini yang mesti kita berhati-hati, ya. Kalau kita perhatikan, ya, ada beberapa kata yang sama, ya. Tapi kita mesti ingat bahwa kata-kata yang sama ini ternyata adalah kata-kata yang umum, kata-kata common knowledge, ya, kata-kata yang sudah umum digunakan. Identifikasi, diskriminasi, autentikasi ini adalah kata-kata umum, ya, sehingga tidak masalah kita mirip, ya, mirip, ya. Tapi yang lain ini seperti ini dapat digunakan ini banyak sekali, ya. Oleh karena itu kita bisa menulis paraphrase. Kira-kira apa paraphrase-nya, ya? Apa ya? Kalau saya mulainya dari sini. Komposisi. Ini repotnya, ya, kita ini kimia bahan yang belum diketahui. Nanti kita ganti kalimat kata-katanya, pasti dapat diidentifikasi ya secara pasti dapat diidentifikasi dan diautentikasi diskriminasi itu artinya dibedakan, ya, dan diautentikasi dan menggunakan spektrum sidik jari menggunakan sidik jari FTIR. Kalau nanti ini mau kita lihat ini, ya, bahan yang belum secara pasti dapat diidentifikasi mati dan menggunakan spektrum FTIR. Ya, nah ini kan lebih umum, ya, lebih umum dibanding apa yang di atas, ya. Belum diketahui secara dapat diidentifikasi menggunakan spektrum FTIR. Ya. Nah, sidik jari dan sebagainya kita bicarakan nanti pada waktu kita bicara metode. Ya. Nah, kemudian yang berikut. Nah, ini interpretasi spektrum yang kompleks sulit dilakukan secara langsung dan visual, tetapi dapat dilakukan dengan bantuan teknik chemometrik dan analisis multivariat. Ya, analisis multivariat. Ya. Nah, kemudian, nah ini kalau kita baca di sini, ini alinea ke-6, ya. Alinea ke-6 kalau kita kembali ke jurnal aslinya, ditulisnya ini alinea ke-6. Dalam tulisan ini kalau kita kasih besar dikit ininya, ya. Hurufnya. Ya, dalam ini kami berinisiatif untuk mengembangkan metode analisis untuk kontrol kualitas, identifikasi dan autentikasi jahe merah yang telah diperjualbelikan dalam bentuk simplisia maupun bubuk yang cepat menggunakan spektrum FTIR dan kombinasinya dengan chemometrik tanpa menghilangkan kebutuhan akan presisi dan akurasi. Ekstrak etanol digunakan dalam bentuk spektrum karena pelarut ini dapat mengekstrak hampir seluruh senyawa yang terdapat dalam suatu tumbuhan.
Metode gabungan akan menghemat waktu dan biaya analisis karena sampel dianalisis dalam bentuk ekstrak-ekstrak sehingga tidak memerlukan tahapan analisis yang panjang. Ya, nah kalimat ini pun kalau waktu ditulis oleh ininya, ya ada sesuatu yang agak aneh. Ya, jadi sebetulnya yang mesti ditulis oleh dia dalam, kalau saya sebagai editor ya, untuk membangun metode kualitas yang telah dibuktikan dalam bentuk sama maupun bubuk yang tepat menggunakan seperti FTR dan kombinasinya dengan kemometri tanpa menghilangkan ini. Nah, apa sekarang pertanyaan saya? Ya, kalau kita lihat, apa fungsinya kalimat ini? Nggak ada kan? Ya, kalimat ini nggak ada fungsinya di sini. Hanya dia ingin menunjukkan bahwa mudah untuk persiapan sampelnya. Jadi oleh karena itu, saya menulis di sini. Yang saya tulis itu biasanya kalau kita menulis kalimat terakhir sebelum kepada hasil dan bahan dan metode, itu adalah tujuan penelitian. Jadi apa yang ingin dikatakan ini kan dia ini berinisiatif untuk mengembangkan metode. Jadi tujuan penelitiannya adalah apa? Mengembangkan metode analisis untuk kontrol kualitas jahe merah yang diperjualbelikan dalam bentuk simplisia maupun bubuk menggunakan spektrum FTIR yang dikombinasikan dengan teknik kemometrik tanpa mengurangi presisi dan akurasi. Ya, nah inilah tujuan penelitian dari yang panjang ini. Sebenarnya tujuan penelitiannya ini. Ya, nah sampai di sini ada pertanyaan. Halo. Ada pertanyaan? Si Gilang. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan nggak Gilang? Itu Pak, yang alinea terakhir itu harus mesti berupa kayak tujuan ini terus ya, Pak? Nah, mestinya begitu. Tapi kan itu kan ringkasan saya. Mestinya itu kan tujuan. Tujuan dari Kalau penelitiannya itu apa? misalnya, Nggak jelas kan? oh ya, Pak. Ya, jadi saya membuatnya seperti itu. Tujuan penelitian. Oke. Siapa lagi sini? Si ini enggak muncul. Ya, si Michael Sihombing. Michael? Iya, Pak. Ya, nggak ada video kau. Apa? Ada pertanyaan enggak, Michael? Ada, Pak. Apa itu? Misalnya di suatu paragraf, Pak, kata-katanya itu panjang kali, Pak. Misalnya kayak 5 baris gitu. Kalau kita parafrase, Pak, harus pendek atau harus panjang juga, Pak, yang di parafrasenya, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Ya, pertanyaan bagus. Apakah kita memparaphrase kalau kalimatnya itu panjang, kita juga ikut panjang? Nah, ya. Jadi begini, kapan suatu alinea yang ingin kita rujuk, ya karena bagus, ya karena berguna di penelitian kita, kapan kalimat itu akan kita
paraphrase. Kapan kita ringkas, kapan kita ambil kalimat pokoknya saja. Ya. Nah. Jadi ini ada videonya, cuma saya videonya bahasa Inggris jadi agak susah juga ya. Nah, oleh karena itu saya sampaikan seperti ini. Kalau dari alinea itu sebagian besar informasi, ini dicatat ya. Nah, sebagian besar informasi dari alinea itu ingin kita sampaikan. Wah, ini bagus nih, banyak informasinya bagus ya, ingin kita sampaikan. Maka kita memparaphrase. Paraphrase itu kita tulis ulang apa yang sudah ditulis orang itu dengan kalimat kita sendiri. Jadi kalau sebagian besar informasinya ingin kita sampaikan, itu kita sebut dengan paraphrase. Ya, paraphrase. Jadi kita tulis ulang. Kalau saya secara pribadi ini ya, bisa juga ditulis ulang seperti itu. Kalau saya kurang begitu senang yang begitu. Ya, karena kurang begitu senang. Kenapa kalau saya? Karena saya hanya memerlukan apa sih yang ingin dikatakan oleh orang tersebut. Ya, jadi saya tidak memparaphrase tulisan itu. Jadi kalau alineanya panjang ya saya nggak begitu ini. Ya, tidak begitu ini. Jadi saya tidak menulisnya kembali secara panjang. Kenapa? Karena untuk menulis secara panjang itu, memparaphrase, artinya sebagian besar informasinya ingin kita sampaikan, perlu latihan menulis. Ya, perlu latihan menulis. Jadi bisa karena biasa. Artinya kita menulis panjang, itu apa yang panjang orang kita bisa panjang, itu perlu latihan. Ya, perlu latihan bagaimana menuliskan apa yang dikatakan orang panjang itu bisa kita tulis juga panjang. Artinya hampir semua informasi yang ditulis oleh orang itu ingin kita sampaikan. Untuk beberapa kasus, ya, untuk beberapa kasus memang kita perlu seperti itu. Kita paraphrase karena menurut kita, aduh bagus sekali ini, informasinya banyak, ya. Nah, perlu kita sampaikan, maka kita perlu memparaphrase. Yang kedua itu adalah yang paling mudah, kita ringkas. Ya, kita ringkas apa yang ditulis oleh orang tersebut. Jadi tadi contohnya yang gambar saya ini di file saya ini, ya, mana tadi contoh ringkas. Nah ini ya, saya nggak ada yang ringkas ya, nggak ada yang meringkas ya. Atau ini sebetulnya ya, yang ini ya, ini ringkasan, tapi tadi kan masalah ya. Masalah sering kita dalam meringkas atau memparaphrase itu mengalami kendala karena pada waktu kita menulis kita sering terikut dengan gaya penulisan orang. Ya. Dan yang ketiga, cara yang ketiga adalah mengambil kalimat intinya saja, apa sih yang ingin disampaikan. Ya. Kalau kamu tanya, saya lebih sering menggunakan secara pribadi menggunakan ringkasan atau menggunakan kalimat inti. Kenapa? Karena kalau kalimat inti kita mudah menuliskan apa yang dituliskan orang lain itu dengan kalimat kita sendiri dalam bentuk ringkas. Jadi ringkasan dan kalimat pokok itu lebih mudah. Jadi contohnya seperti ini tadi yang saya lihatkan di Word ya. Nah, ini yang alinea 4 ini kan panjang. Ini kan fontnya saya kecilkan supaya bisa muat. Ya, ini kan panjang.
Jadi kalau saya memilih ini, apa yang ingin saya lihat? Ya, saya merahi, saya kasih tanda, ya, nah, saya kasih tanda, yaitu sidik jari FTIR, ya, kompleks, ya, data kompleks. Kemudian di sini FTIR dapat gunakan untuk membedakan tumbuhan yang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita tulis ulang, kalau gitu kita ini saya hapus dulu. Ini kita turunkan juga supaya saya turun. Ya, nah ini kan ya, saya copy dulu. Ya, ini saya copy aja biasa dulu. Saya klik di sini. Kemudian ini spektrum sidik jari kompleks. Saya tulis. Ini cara kita ya. Nah, kemudian ini ambil aja semuanya dulu. Kita tulis di sini. Kira-kira inilah ya kalimat kunci yang dapat kita gunakan ini di ini. Oke, kita kasih jarak dikit supaya kelihatan. Atau kita kasih nomor. Kasih nomor 1, 2, 3. Ya. Nah, nanti ininya ini kita. Kita punya 3 kalimat yang merupakan kalimat kunci dari alinea itu. Metode analitik untuk identifikasi, diskriminasi, dan autentikasi. Yang kedua, spektrum sidik jari yang dihasilkan merupakan informasi data yang sangat kompleks. Ya, nah ini ketinggalan, kita tulis saja dulu ya. Ya. Kemudian sebetulnya ada lagi perubahan pada posisi pita dan saya akan berhubungan dengan perubahan komposisi kimia ya. Nah, dari 3 kalimat ini apa yang bisa kita ambil? Kita ringkas lagi. Ya, kita ringkas lagi. Ya. Ya. Kita bisa tulis dulu ya. Ini masih draft. Masih tulisan kasar kita. Ya. Kita tulis spektrum sidik jari FTIR mempunyai informasi data kompleks yang dapat digunakan. Ini ya, saya terpengaruh dengan apa yang sudah ditulis orang. Digunakan untuk mengidentifikasi diskriminasi dan autentikasi senyawa yang ada dalam bahan walaupun senyawa kimianya belum diketahui. Nah,
Ya, ini jadi caranya ini ya, langkah-langkah. Jadi kita cari ini, kemudian kita tulis dulu kasar pertama, kemudian kita lihat ya, yang sudah kita tulis ini, jadi tidak tabu ya, bukan sesuatu yang salah, tapi kita tulis dulu. Nah, kalau sudah kita tulisnya, kita baca ulang. Spektrum sidik jari FTIR mempunyai informasi data kompleks yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, diskriminasi, dan autentikasi senyawa yang ada dalam bahan, walaupun senyawa kimianya belum diketahui secara pasti. Nah, belum diketahui secara pasti. Ya. Rasanya sudah. Ya. Jadi rasanya sudah betul ya. Atau kalian punya ini, kita pikir sekali lagi. Ya, spektrum sidik jari FTIR punya informasi. Ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau panjang, jadi kalau saya lebih senang saya yang seperti ini. Menggunakan inti, kalimat inti atau kalimat ringkas dari seluruh alinea ini. Jadi kalau seluruh alinea ini bisa saya ringkas menjadi spektrum sidik jari FTIR mempunyai informasi data kompleks yang dapat untuk mengidentifikasi, diskriminasi, dan autentikasi senyawa yang ada dalam bahan tumbuhan maksudnya ya, dan walaupun senyawa kimianya belum diketahui. Ya, nah ini saya ya. Nah, saya buat seperti itu. Ya. Nah, kalau yang berikutnya boleh juga kita kasih contoh dulu ya. Kita mulai juga seperti ini ya. Nah ini kita buat yang kompleks, klasis tidak mudah. Jadi kita kasih tanda garis merah saja. Ya. Kemudian diperlukan chemometry. Kemudian ya ini ya, keuntungannya apa? Keuntungan kemampuannya dalam mengkaitkan profil spektrum dengan informasi yang tersembunyi. Kemudian telah banyak penelitian, ya, banyak penelitian yang telah menggabungkan penggunaan ya. Jadi dari yang saya merahi ini, ya, kita baca ya, pola spektrum informasi kompleks menyebabkan interpretasi secara langsung dan visual tidak mudah. Ya, diperlukan bantuan teknik chemometrik seperti analisis multivariat. Keuntungannya adalah kemampuannya dalam mengkaitkan profil spektrum dengan informasi tersembunyi yang dikandung oleh contoh. Banyak penelitian menggabungkan penggunaan spektrum sidik jari dengan chemometry dengan tujuan identifikasi, autentikasi maupun diskriminasi tumbuhan yang berkerabat dekat. Ya. Jadi dari apa yang telah ditulis yang saya merahi, ya, boleh kalian tulis dulu di sini, ya, di ini kalau kita tulis ya, okelah kita tulis dulu supaya terlihat bagaimana kita dari terpotong-potong bisa menggabungkannya menjadi satu informasi.
Kemudian ini yang dimerahi saja. Kemudian ini kita kasih angka mudah terlihat. Oke. Nah, ya. Nah, dari 4 frasa ya, frasa itu potongan-potongan ini, bisa nggak kita gabung dia? Ya, kita gabung dia menjadi satu kalimat ini ya. Nah, yang saya dapatkan adalah interpretasi spektrum FTIR. Ini ya, interpretasi langsung tidak mudah. Ya, perlu teknik termometri. Ya. Ya, mengkaitkan oke. Nah. Ya. Jadi dengan ini kita bisa tambahkan di sini interpretasi spektrum FTIR yang kompleks sulit dilakukan secara langsung dan visual. Ya, tetapi dalam menggunakan teknik chemometrik dan analisis multivariat untuk ya, untuk tujuan identifikasi dan autentikasi. Nah, ya. Jadi ini yang saya buat ya. Kalau kita lihat terpotong-potong ini dari potong-potongan, pertama yang ini kita potong-potong, kemudian kita potong-potong di sini. Dari potongan ini kita gabung menjadi satu kalimat yang tidak mesti seluruhnya ada kalimat itu kita gunakan. Jadilah seperti yang saya tulis. Interpretasi spektrum FTIR yang kompleks sulit dilakukan secara langsung dan visual, tetapi dapat dilakukan dengan bantuan teknik chemometrik dan analisis multivariat untuk tujuan identifikasi dan autentikasi. Ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya ini tidak selalu, begitu ya. Jadi apa? Kalau kita ingin sebagian besar informasinya kita sampaikan, maka perlu dibuat paraphrase, ya. Nulis ulang apa yang telah ditulis orang lain dalam kalimat kita sendiri. Ya, kalau menurut saya itu bukannya sulit, tapi perlu latihan. Ya, perlu latihan. Kita berlatih untuk menulisnya. Kalau saya lebih senang menggunakan seperti yang saya tulis, ya, menggunakan ringkasan. Ya, menggunakan kalimat-kalimat pokok atau potongan-potongan kalimat kunci yang ada di alinea tersebut. Nah. Oke, ya ini. Bagus, Michael. Ada yang lain? Sumo. Sumo ada? Mana video semua? Tidak pun hidup. Nah, janganlah jadi hitam kau. Kalau mau tidak ini
ketemu. Ada videonya enggak semua? Masih putih, masih asli. Masih Wong Pali kayaknya. Jadi apa mau ada enggak lagi? Tadi yang ditanya, jangan ragu-ragu. Jadi seperti Michael mungkin dia tadi enggak bisa ya, tanya aja. Saya mau nanti ya, akhir bagian saya, kalian buat proposal. Proposalnya ini kalau bisa jadi makalah sempro kalian atau makalah pra sempro. Nah, yang kalian konsultasikan dengan pembimbing. Jadi ini kan kalian sudah semester berapa nih? 5 atau 7? 7, Pak. 7. Kan lah. 7,5. Udah daftar sempro belum? Kalau sempro belum, Pak. Tapi kan paling tidak ini sudah jadi, maksud saya itu sudah jadi makalah sempro. Makalah sempro sudah bawa langsung. Ya, bisa. Atau sudah sekarang nanti pas waktu semester pendek sempro. Ya, jadi sudah jadi. Jadi makanya saya ngajari kalian langkah demi langkah gitu supaya bisa ini jadi. Oke? Ada lagi semua apa yang masalah di sini? Tanya itu, aja. Ya. Mengenai dari itu setiap paragraf kan, Pak, itu kan ada, misalkan dari jurnal itu ada 6 paragraf. Nah, jadi setiap paragraf itu harus dicari paraphrase-nya, Pak. Pertanyaan bagus. Ya, pertanyaan bagus. Nah, itu topik yang akan kita bicarakan bentar lagi. Ya, kau ini cepetnya. Artinya bagus. Berpikirnya maju ke depan. Ya. Tapi betul apa yang ditanyakan oleh Somo. Memang apakah semuanya perlu kita buat paraphrase? Ya. Seringkali pada waktu kita membaca setiap alinea kita langsung terpikirkan, oh dia ngomong ini, dia ngomong A. Waktu alinea kedua, oh dia ngomong B. Waktu alinea ketiga dia ngomong C. Dan seterusnya, ya kan? Nah, yang saya berikan sama kalian ini adalah langkah demi langkah bagi kita bagaimana kita mau merujuk apa sih yang kita rujuk dari suatu jurnal. Ya enggak? Ada enggak yang kita rujuk dari satu jurnal? Ya. Nah, yang ingin saya lihatkan ini tadi dari setiap alinea ya, ini langkah gimana ya? Langkah bagi yang lambat menangkap. Ya, bagi yang lambat menangkap, kita buat seperti itu. Alinea 1 apa, alinea 2 apa, alinea 3, nanti kita gabung juga itu semuanya menjadi jurnalnya mau ngomong apa. Ya, apa yang diomongkannya. Ya, jadi itu bagus nanti setelah ini. Semuanya sabar ya. Ya, Pak. Sabar. Si ini Ahmad Rio Iksan. Mana Ahmad Rio Iksan? Iya, Pak. Ada yang mau ditanya enggak? Hidupkan videonya. Video. Iya, jangan-jangan ini pacarmu yang kau suruh ngomong. Bukan, Ya. Pak. Tidak. Supaya aku lihat aja makin ganteng atau makin jelek. Apa yang ditanya? Ini, Pak, untuk apa namanya? Paraphrase ini apa namanya? Kalau disingkat-singkat katanya itu boleh dah, Pak? Apa harus dari satu alinea itu harus Tadi ini sudah bahaya diterangkan. Pak? Aku Ya, enggak apa-apa, saya ulang ya. untuk menentukan kata-katanya tuh, Pak, yang susah. Untuk menentukan apa? Kata-kata apa namanya? Untuk apa menentukan kata-kata yang harus dimasuk ke itu, Pak. Oke, bagus. Artinya tadi apa yang saya terangkan sebelumnya masih belum ditangkap dengan baik ya. Kita kembali ke ini tadi ya. Oke, kita kembali ke alinea 1 aja. Alinea
Alinea 3. Nah, alinea 3 ini bagus tuh tadi pertanyaannya ya. Artinya saya tadi menerangkan saya sudah pikir sudah ini, tapi masih belum ditangkap oleh mahasiswa dengan baik ya. Nah, kita coba baca si ini, siapa namanya? Si kau ini dipanggil Ahmad atau Trio atau Iksan? Iksan, Pak. Oke, bagus Iksan ya. Kelihatan ini ya alinea 3 yang saya buat ini. Bisa enggak kau baca? Coba baca. Metode yang umum digunakan saat ini dalam identifikasi dan autentifikasi dalam rangka kontrol Autentikasi saja, kualitas ini, Pak. bahan baku ataupun ekstrak tumbuhan adalah dengan menunjukkan kadar satu atau beberapa senyawa aktif yang dikenal dengan pendekatan senyawa penciri. Ya. Senyawa aktif utama yang digunakan dalam kontrol kualitas jahe seperti yang tertera dalam monografi ekstrak tumbuhan obat Indonesia volume 1, yaitu gingerol, sogaol, dan zingiberena. Pendekatan ini memiliki beberapa kendala seperti jumlah senyawa penciri atau senyawa aktif yang terbatas dan sering tidak unik. Selain itu, efek khasiat belum tentu hanya dipengaruhi oleh senyawa tunggal, karena dimungkinkan adanya pengaruh sinergik. Pendekatan yang kedua yaitu menggunakan pendekatan multikomponen seperti pola spektrum sidik jari yang saat ini umum dilakukan untuk kontrol kualitas bahan baku obat herbal. Pendekatan mulai banyak digunakan karena obat herbal secara kimia adalah suatu sistem multikomponen. Untuk tujuan kontrol kualitas tersebut, maka dengan pola spektrum sidik jari dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan realistis. Oke, ya. Sekarang ini cara langkah demi langkah ya. Kalau nanti kamu sudah terbiasa, tidak perlu langkah yang saya berikan ini. Ya, kalau seperti saya kan, saya baca, oh ini, saya tuliskan sebelah kanan ini. Ya, tapi ini langkah demi langkah yang akan saya ajarkan bagaimana kita mencari tadi kalimat apa sih yang penting, Pak? Nah, itu yang ingin dimasukkan. Oke, kita lihat dulu kalimat persatu. Nah, kalimat nomor 1 yang saya kasih tanda. Ya. Metode yang umum digunakan saat ini adalah identifikasi dan autentikasi dalam rangka kontrol kualitas bahan baku ataupun ekstrak tumbuhan adalah dengan menunjukkan kadar satu atau beberapa senyawa aktif yang dikenal dengan pendekatan senyawa penciri. Nah, apa yang intinya dari kalimat ini? Kita lihat intinya saja dulu. Intinya kita tulis saja dalam bentuk frasa. Apa itu frasa? Hanya potongan kata-kata saja, kata-kata. Jadi ini kata-kata kunci, kata-kata kunci. Dari kalimat ini apa kata-kata kuncinya? Nah, coba Ahmad. Senyawa penciri, Pak. Ya, senyawa penciri kita tulis. Senyawa penciri. Oke. Penciri, apa lagi? Kita kasih tanda koma saja, apa? Kontrol kualitas bahan baku. Kontrol kualitas bahan baku. Nah, kontrol, kenapa? Jadi bahasa Inggris. Kontrol kualitas bahan baku. Yang inti-intinya aja. Apa? Identifikasi dan autentikasi. Oke. Ya. Nah, itu satu. Ada. Nah, kalimat 2. Nah, kalimat 2 apa?
Nah, sampai kalimat 2 dan 3 ini sekaligus. Nah, apa itu? Ya, saya bantu aja ya. Saya bantu, kita kasih tanda dulu. Ya. Senyawa aktif. Yang ada pada standar POM, BPOM, ya, terbatas dan tidak unik. Nah, sering tidak unik. Sering tidak unik. Nah, itu dia, ya. Nah, kemudian berikutnya ini kita hapus dulu. Nah, kemudian ini selain itu nah ini ya. Saya efikasi belum tentu hanya oke. Oke, jadi kalau kita kasih tanda hijau di sini, apa yang kita dapatkan? Ya, di sini efek khasiat obat ya, obat tradisional ya, obat herbal sering bukan oleh senyawa tunggal, tapi sinergik dari beberapa senyawa. Pak, kenapa tidak ada itu beberapanya? Ini kita simpulkan dari apa yang ditulis ini. Ya, pengaruh sinergik itu artinya bukan hanya satu, sinergi dari beberapa. Ya. Kemudian ini kan pendekatan pertama tadi ya pakai POM ini. Yang kedua, pendekatan multi komponen. Ini ya. Jadi pendekatan kedua apa? Nah, ya. Nah, pendekatan multi komponen. Pendekatan multi komponen spektrum sidik dari digunakan untuk kontrol kualitas bahan baku obat herbal. Nah, pada waktu kita ngambil ini enggak masalah, kita copy paste boleh ya. Ini kan hanya konsep kita, draftnya kita ya, draft kita. Kemudian yang terakhir ini pendekatan tersebut mulai banyak digunakan secara herbal, obat herbal secara kimia. Mulai banyak secara kimia adalah suatu sistem. Oke. Nah, pendekatan tersebut mulai banyak digunakan karena obat herbal sama oke ya. Nah, ini pendekatan obat herbal kita tambahkan aja di sini. Karena obat herbal adalah suatu sistem multi komponen. Nah, ya. Jadi ini tambahan ilmu juga bagi kalian karena kalau obat herbal itu kenapa ada banyak mengatakan obat herbal lebih bagus daripada obat medis? Karena kalau obat medis itu diambil intinya saja apa? Padahal kalau obat herbal ada bahan-bahan lain ya yang ikut membantu membuat suatu komponen menjadi lebih efektif. Ya. Nah, penting seperti yang digunakan untuk kontrol bahan baku obat herbal karena obat herbal adalah satu sistem multi komponen. Terakhir sini
Ya, apa ini yang terakhir? Tunjuk kontrol. Nah, ya. Di sini kita tulis ya pola spektrum sidik jari dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan realistis. Oke ya. Nah, dari 1 sampai 5 ya, dari 1 sampai 5 ini ya, apa yang bisa kita ambil kalimat, kita buatlah dari 1 sampai 5 kita buat satu kalimat yang merupakan ringkasan ya dari alinea tersebut. Ya. Nah, yang saya dapatkan, yang saya ini ya, kalian boleh berbeda dari saya, tidak mesti sama. Ya, tidak mesti sama dengan saya. Saya menulis seperti ini. Ya, saya menulis seperti ini. Ya, kontrol kualitas obat herbal ditentukan oleh senyawa-senyawa penciri atau kombinasi. Jadi saya sebut tadi senyawa-senyawa penciri artinya lebih dari satu, atau kombinasi senyawa-senyawa penciri dengan menggunakan pendekatan multikomponen sehingga dihasilkan informasi yang lebih akurat dan realistis. Nah, mungkin ada yang salah saya ini ya. Nah, coba kalian bantu. Siapa tadi? Ahmad ya? Ya, Ahmad. Nah, coba kamu baca tadi dari yang saya 1 sampai 5 dengan apa yang saya tulis yang saya kuningkan ini sudah kira-kira ada enggak yang mesti diperbaiki? Ya. Maaf Pak, Ah, hilang Pak apa namanya presentasinya Pak. hilang. Tadi terkeluar Pak. Siapa? Iya. Ini baru masuk lagi. Oh, hilang lagi kalau gitu. Ya, Tidak muncul tadi. enggak muncul. Oke ya, sudah. Saya inikan dulu ya. Saya stop sharing lagi. Kita masuk lagi ke sana. Kenapa kau nih? Belum mandi kali tadi itu. Nah, kelihatan enggak sekarang? Kelihatan enggak tadi? Ahmad? Belum Pak. Ini apa namanya? Yang bukan PowerPoint ini, Word. Baru muncul Pak. Nah, muncul kan sekarang ya? Nah, jadi dari 1 sampai 5 itu yang bisa saya ambil sementara adalah yang saya kasih kuning ini. Tapi kamu boleh berbeda dari saya, nggak masalah. Ya. Boleh kamu tulis ya. Jadi kita ambil, jadi ini tadi dari sini pertanyaannya apa sih yang penting yang kita ambil? Kita ambil dulu dari setiap kalimat atau 1 atau 2 kalimat kita tulis ya kalimat-kalimat kunci atau frasa-frasa atau kumpulan potongan-potongan kata dari alinea tersebut. Kemudian kita gabung. Ya, kita gabung menjadi kalimat seperti yang saya kuningan ini. Dan ini belum tentu saya betul. Mungkin hampir betul. Kalian bisa membuat kalimat lain yang lebih betul. Ya, kontrol plus senyawa penciri dan senyawa penciri dengan menggunakan. Oke. Ya. Kira-kira udah nyambung belum Ahmad? Iya Pak. Oke. Ya, jadi itu udah mudah-mudahan ya. Jadi tadi itu pertanyaan si Michael juga sama dengan kamu tadi juga ya. Nah, pertanyaannya itu apakah kita perlu membuat seperti ini atau tadi ya seluruh kalimat ini juga masih panjang ya tadi si Michael ya.
Michael atau siapa tadi itu? Ya. Jadi ini kita kalau kita memparaphrase semua boleh, tidak ada salahnya, ya. Dan ini memang dianjurkan, tapi kalau saya katakan tadi bukannya sulit, tapi perlu latihan. Makanya saya lebih mau membuat kalimat-kalimat seperti ini, ya. Ini kita hapus dulu nih. Ini supaya pindah. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa membantu dan nanti kalian bisa lihat ini ya. Nanti saya upload ini. Kemudian ada lagi enggak? Ahmad? Udah? Sudah, Pak. Ahmad sekarang nih di mana nih? Di rumah? Iya, Pak, di Rumah rumah. di mana? Di Pagar Alam. Oh, Pagar Alam. Ya. Sekarang siapa nih? Kita tanya dulu lagi. Jangan belum ngerti juga dia nih. Kita tanya cewek dulu lah. Atika. Hidup Atika. Atika. Ya. Atika. Ya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Dalam memparafrase kata itu, Pak, boleh tidak menambah atau mengurangi kata? Oke, bagus sekali. Mana video kau nih? Tidak kejengokan. Jangan-jangan belum mandi kau nih. Ini pucuknya diserudungkannya jilbab, bawahnya masih yang biasa itu. Jangan masih celana. Oke, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, oke, pertanyaan bagus. Apakah kita mesti menggunakan kata itu atau boleh kita tambahkan kata kita? Ya. Oke. Pertanyaannya tadi paraphrase itu apa? Paraphrase itu apa? Paraphrase itu, Pak, memakai kata kita sendiri, menggunakan kata kita sendiri. Ya, jadi menuliskan ya apa yang dikatakan orang lain dengan kalimat dan kata-kata kita sendiri. Nah, tadi saya katakan kalau ada ya paraphrase itu kita menuliskan, kalau kita memparaphrase itu tadi seperti pertanyaan Sumo, panjangnya sama enggak? Ya. Kalau kita paraphrase kira-kira hampir sama. Ya, atau kurang-kurang dikit. Dan itu baru kita tulis ya, kita tulis paraphrase gitu atau bahasa. Kalau kita tanya kawan-kawan kita orang ilmu bahasa, kutipan tidak langsung itu kalau kita ingin menyampaikan sebahagian informasi yang ada di kalimat itu. Kalau menurut saya, ya ginilah, saya katakan sulit. Ya, sulit. Tapi saya sering mengatakan bukan sulit. Bukan tidak mungkin, tetapi memerlukan latihan. Ya, bukan sulit, tapi memerlukan latihan. Kalau buktinya, kalau dia sudah latihan, kita mudah menulis itu. Ya, menuliskan kata-kata kita sendiri. Contoh sederhana ya. Sebetulnya kita sudah sering memparaphrase. Kalau kita ngobrol, berbicara dengan kawan kita, bergosip lah. Bergosip, menceritakan orang lain. Sering kan kita mengatakan orang lain itu dengan menggunakan kalimat kita. Ya, ada bumbunya enggak? Banyak bumbunya. Ya. Jadi paraphrase itu kalimat kita boleh nggak ada bumbu? Ya, dianjurkan tidak. Tapi tidak haram.
Ya, tidak haram sepanjang tidak mengubah arti. Jadi pertanyaannya, apakah boleh menggunakan kalimat kita? Ya, tambahan kalimat boleh. Ya, tidak haram. Ya, apa istilahnya itu? Makruh. Makruh ya, sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Tapi kalau terpaksa supaya enak ya, waktu kita menulis itu dengan kalimat kita, supaya alinea apa tulisan kita itu jadi lancar tulisannya dibaca, itu tidak dilarang. Ya, dipersilakan saja. Tapi kalau saya secara pribadi, ini tadi seperti yang sudah saya tunjukkan, saya lebih senang menggunakan ringkasan seperti ini. Ya, ringkasan menggunakan kalimat pokok. Ya, bagi saya itu jauh lebih mudah dan cepat bagi saya. Ya, oke. Kita lanjut seperti pertanyaan Sumo lagi tadi. Ya. Nah, ada yang kita sebut dengan rumusan masalah. Jadi saya sudah ini saya copy paste ini ya. Copy paste apa yang sudah kita tulis tadi. Alinea 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Ada 4, 5 tadi. 6 ya. Ini ya. Jadi saya sudah tulis apa yang kita ini. Kok ada ketinggalan? Dua, substitusi 3, kontrol kualitas. 4. Oh, ini 4 ketinggalan tadi. 4. Ya. Nah, nomor 6 tadi kan ini tujuan. Jadi dari 5 ini kita mesti apa sih? Ya. Apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis? Apa sih permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis? Kita ini dulu. Nah, dari kelima narasi tadi, kalimat-kalimat inti tadi, ya, kita tadi sudah dapat tadi ya, yang nomor 6 adalah tujuan. Ya, tujuan. Jadi tujuan kita sudah punya. Nah, sekarang apa yang jadi permasalahan yang disampaikan oleh si penulis di sini? Dan itulah yang menjadi rumusan masalah kita. Pak, kenapa dia tidak tulis rumusan masalah? Iya, kalau rumusan masalah kan di proposal. Tapi kalau di jurnal tidak dituliskan rumusan masalah. Langsung tujuan saja. Ya. Nah, kita lihat ini. Ya, rumusan masalah. Ini sudah saya hitami tadi. Ya, kita besarkan fontnya supaya lebih mudah dibaca. Ya. Ini. Oke ya.
Saya kasih nomor dulu tadi supaya mudah. Kita kecilkan dikit. 14 pentas. Oke ya. Nah, pendeteksian. Jadi ada apa yang ingin disampaikan di sini? Pendeteksian senyawa aktif yang bermanfaat pada obat herbal membutuhkan metode yang rumit dan memakan waktu yang panjang. Ya. Jadi itu yang ingin disampaikannya panjang. Oleh karena itu perlu metode pendeteksian senyawa aktif pada obat herbal yang mudah dan relatif cepat perlu dikembangkan. Ya. Nah, ya, perlu dikembangkan, bisa terbalik ya. Perlu dikembangkan nanti ininya metode ya. Pendeteksian senyawa aktif yang pada obat herbal membutuhkan metode yang rumit dan memakan waktu yang panjang. Perlu dikembangkan metode senyawa aktif obat herbal yang mudah dan relatif cepat. Ya. Nah, ini yang kita dapatkan. Kemudian tujuannya apa? Tujuan tadi sudah ada. Kita perbesar dulu mungkin ininya 12 ya. Kita cabut ininya. Hitamnya ini. Apalah kira-kira? Ya, tadi sudah tahu ya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah mengembangkan metode analisis untuk kontrol kualitas jahe merah yang diperlukan dalam bentuk simplifikasi maupun bubuk menggunakan spektrum saya yang dikonsumsi dengan teknik kemometri tanpa mengurangi presisi dan akurasi. Ya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan, ini ya. Oke, ini. Nah. Ya. Apa yang kita tulis? Ya, apa yang kita tulis dalam tujuan tidak nyambung, nah, bukan tidak nyambung, kurang, ya, selaras artinya apa? Dengan rumusan masalah. Mestinya ada rumusan masalah, ya, rumusan masalah itu adalah masalah kita. Contoh seperti ini, masalah kita mesti ikut wisuda di Indralaya. Nah, katakan masih fisik ya, belum pandemi. Wisuda di Indralaya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengikuti wisuda di Indralaya. Kalimatnya mesti kalimat aktif, kata-katanya kata-kata kerja. Mengikuti. Ya. Masalahnya apa? Masalahnya kita tadi apa? Perlu mengikuti wisuda di Indralaya. Tujuannya apa? Mengikuti. Ya. Nah, yang seperti ini tujuannya apa? Mengembangkan metode. Jadi ini kurang tepat di sini ya. Jadi yang kita tulis apa? Oke ya, jadi kita tulis seperti ini. Kita tulis, pendeteksian aktif pada obat herbal membutuhkan metode yang memakan waktu yang panjang, sehingga perlu dikembangkan metode pendeteksian senyawa aktif pada obat herbal yang mudah dan relatif cepat. Nah, tujuannya tadi kan ini ya. Tujuan mengembangkan metode ini kan tadi ya. Perlu, saya merahnya, perlu dikembangkan metode. Jadi yang masalah itu apa? Perlu dikembangkan metode pendeteksian senyawa aktif. Tujuannya apa? Mengembangkan metode. Nah, yang ini ya, yang diperjual ya, mengembangkan metode kontrol
kualitas jahe merah. Nah, yang ini bisa kita hapus. Kita coret ya. Ini bisa kita hapus. Ya, jadi tujuannya adalah mengembangkan, dia perlu dikembangkan metode. Tujuannya mengembangkan metode analisis untuk kontrol kualitas jahe merah menggunakan spektrum FTIR yang dikombinasikan dengan teknik kemometri. Ya, nah yang ini juga sebetulnya boleh nih tanpa presisi ini. Ya, nah, kalau ditambahkan sih tidak masalah, tapi dibuang seperti ini juga tidak apa-apa. Ya, nah sekarang kita sudah punya narasi, kita punya tadi ini narasi, kita punya rumusan masalah, kita punya tujuan, ya. Nah, kita punya hipotesis. Hipotesisnya apa? Nah, hipotesisnya kita buka juga ini. Kita buka tutupan kita ini. FTIR ya yang dikombinasikan dengan teknik kemometri dapat digunakan untuk memeriksa senyawa aktif pada jahe merah dalam bentuk simplicia secara relatif cepat dan murah tanpa mengurangi presisi dan akurasi. Ya, ini adalah hipotesis dapat kemarin. Mestinya pakai Y ini ya, tidak boleh pakai I. Tapi bahasa Indonesia disebut pakai I, ya, padahal sebetulnya pakai Y yang betul. Karena kalau pakai I artinya kuda. Ya, hipotesis. Ya, hipotesis adalah simpulan yang ini. Oke. Nah ya, jadi inilah hipotesis kita. Nah, kembali ke pertanyaan Sumo tadi. Pak, apakah mesti dibuat seperti ini? Ya, tidak jawabannya. Ya, kalau kita sudah biasa seperti saya nggak perlu saya kembangkan ini. Tapi ini dalam proses pembelajaran, langkah demi langkah perlu kita berikan. Ya. Nah, yang berikutnya tadi, apakah setiap alinea? Ya. Nah, tidak. Nah, tadi kan kita belum bahas tentang hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan kita juga masih banyak mendapatkan materi lain, ya, materi lain yang bisa kita dapatkan di hasil dan pembahasan, ya. Dan itu boleh kita rujuk, ya. Jadi seperti ini kita buat kalimat-kalimat kuncinya dulu, kemudian baru kita ambil rumusan masalah, tujuan, dan sebetulnya yang kita rujuk adalah seperti ini. Seperti yang di hipotesis ini. Jadi kalau kita lihat ini apa sih Pak yang kita rujuk di sini? Yang kita rujuk adalah yang ini. Dari apa yang kita tulis, dari paper ini kalau sampai sampai pendahuluan saja yang bisa kita ambil adalah FTIR dengan teknik kemometri dapat digunakan mendeteksi senyawa aktif pada jahe merah dalam bentuk simplicia secara relatif cepat dan murah tanpa mengurangi presisi dan akurasi. Bentar ya. Halo, bentar lagi. Ya, bentar lagi, bentar. Ya, presisi dan akurasi. Nah, kalau kita baca lagi nanti hasil dan pembahasan, bisa kita tambahkan lagi di sini, ya, informasi lain yang kita dapatkan dari hasil dan pembahasan. Tentu kita buat narasinya juga, ya, kalau kita memerlukannya, ya. Jadi ini narasi ini dan juga tadi ini dari narasi kalimat-kalimat pokok dari setiap alinea itu hanya membantu kita. Ya, membantu kita untuk mendapatkan kalimat yang akan kita rujuk,
Ya, yang kita rujuk. Jadi kalau seperti ini apa? Yang kita rujuk adalah si penulis jurnal. Ya. Dan kemudian nanti kalau kita buat lagi narasi dari hasil dan pembahasan, bisa kita dapatkan lagi yang lain. Dan tentu yang kita dapatkan yang lain itu bukan hanya satu. Bisa juga dari narasi itu bisa menjadi satu tambahan lagi, khususnya di hasil dan pembahasan. Ya. Nah, sekarang tugas kalian, ini kan tadi sudah kalian buat sebetulnya ya. Sudah dibuat, kalian perbaiki yang tugas kemarin. Ya, seperti yang kita buat seperti sekarang ini, ditambah hasil dan pembahasan juga dibuat seperti ini. Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Oke, ada? Ada? Kalau tidak, ya, sekian kuliah kita. Tapi ingat tugasnya tadi ya, yang kalian sudah kerjakan diperbaiki, ditambah itu yang kemarin kan tidak ada hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan dibuat juga. Kemudian setelah itu diambil apa yang akan kita rujuk ya dari jurnal itu. Oke? Ya? Oke ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kita matikan dulu recordingnya. Ya.